Salam jumpa kembali pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan umat sedharma dimanapun Anda berada. Terimalah salam kasih dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Piping Wiyana hari ini dalam Mimbar Agama Buddha Lentera Dharma. Bersama saya hari ini telah hadir Bante Badra Bhakti. Namo Buddhaya Bante. Apa kabarnya hari ini Bante? Senang sekali Bante bersedia hadir untuk memberikan sharing Dhamma kepada kami. Bante Badra Bhakti atau yang lebih sering kami panggil Bante Bhakti adalah Bhikkhu Sangga dari Sangga Agung Indonesia dan saat ini merupakan Wakil Kepala Wihara Pusat Pelatihan Meditasi Arama Maha Buddha. Tema kita pada hari ini adalah berbuat baik. Tentu saja berbuat baik terhadap sesama merupakan ajaran dari agama manapun juga. Sang Buddha pun dalam dhammanya selalu menganjurkan kita semua untuk selalu berbuat baik dalam kondisi apapun juga. Bagaimana cara umat Buddha berbuat baik sebenarnya Bante? Baik, sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, tentunya pada tema kali ini saya akan menyampaikan tentang cara berbuat baik. Berbuat baik adalah sesuatu yang dilakukan yang bermanfaat ya bagi diri kita maupun orang lain. Tentu ya cara-cara berbuat baik ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Makanya dalam ajaran Buddha juga Buddha menjelaskan ada 10 cara berbuat baik. Dalam Dasa Punya Kirawatu di situ dijelaskan ada 10 cara untuk melakukan perbuatan baik. Yang pertama yaitu melalui dana. Ya, dalam arti dana di sini adalah memberi. Ya, kita memberi ada 2 jenis dana yaitu memberi secara materi maupun non materi. Yang seperti materi seperti kita mempunyai kekayaan, ya, kekayaan atau harta itu bisa didanakan. Ya. Terus kedua yaitu non materi. Non materi ini berupa tenaga atau pikiran. Ya, seperti pikiran ini kita bisa memberikan dampak cinta kasih kepada semua makhluk, ya. Memberikan cinta kasih semua makhluk itu adalah dana melalui pikiran. Nah, inilah macam perbuatan baik yang pertama. Yang kedua yaitu sila, ya. Sila di sini dalam artian yaitu moral, ya. Dalam agama Buddha di sini ada banyak sekali ya sila-sila itu tersebut, di mana pada umat berumah tangga mempunyai 5 sila. Ya, yang pertama tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila, tidak berkata-kata kasar atau mengucapkan kata yang tidak benar, dan yang kelima yaitu tidak memakan atau mengkonsumsi makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, inilah bentuk dari yang kedua. Terus yang ketiga yaitu melalui meditasi atau samadhi. Nah, dalam agama Buddha juga kita dianjurkan untuk bermeditasi, ya, agar pikiran kita ini bisa tenang. Ya, dalam meditasi ini juga ada 2 objek yang kita harus lakukan, yaitu melalui samatha bhavana yaitu mengembangkan batin dan vipassana bhavana yaitu penerangan terang. Nah, itulah 3 dari cara kita berbuat baik. Yang selanjutnya itu yang keempat yaitu melalui yang dikatakan di situ menghormati yang patut dihormati. Ya, dalam artian kita menghormati orang tua itu adalah berkah. Ya. Dalam artian menghormati yang patut dihormati seperti orang bijaksana itu adalah berkah utama. Nah, inilah bentuk yang keempat. Terus yang kelima yaitu semangat dan berbakti. Ya, dalam artian di sini semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Seperti contohnya kita sering melakukan dana, ya, harus dikembangkan, harus semangat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu dengan unsur keterpaksaan. Ya, inilah suatu hal yang tidak tepat dalam melakukan kebaikan. Nah, terus selanjutnya yaitu patidana. Patidana itu membagi kebahagiaan. Dalam artian kita membagi kebahagiaan apa yang kita miliki ini berbagi, ya.
berbagi kebahagiaan ini juga bisa dilakukan kepada para leluhur kita, kepada sanak keluarga kita yang meninggal, ya. Dalam cara kita harus melakukan perbuatan baik. Nah, dari hasil perbuatan baik yang kita lakukan ini bisa kita limpahkan kepada para leluhur kita. Terus yang selanjutnya yaitu patamodana, yaitu bersimpati, merasa bahagia, ya, ketika melihat orang lain bahagia, atau disering disebut dengan mudita. Nah, dalam artian di sini ketika orang lain itu bahagia, kita akan turut berbahagia, ya, agar kita juga bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Nah, terus yang selanjutnya yaitu dhammasakaca atau mendengarkan dhamma, ya. Dalam artian di sini ketika kita mendengarkan dharma ini akan menuntun kita untuk menjadi apa? Menuntut kita untuk menjalankan hal-hal yang benar. Nah, mendengarkan dharma itu banyak sekali sekarang ini. Bisa kita melalui YouTube atau datang ke wihara mendengarkan dharma. Nah, itulah mendengarkan dharma agar kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, terus yang selanjutnya yang ke-9 yaitu dhamma desana atau membabarkan dharma. Nah, dalam artian kita di sini memberi nasihat kepada orang lain itu adalah membabarkan dharma, ya. Memberi pandangan yang benar terhadap orang lain itu adalah membabarkan dharma. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Terus yang terakhir yaitu berpandangan benar. Dalam artian kita berpandangan benar terhadap kehidupan yang kita lihat ini. Nah, di mana pandangan benar ini melalui pikiran kita, ya. Semuanya bersumber dari pikiran kita. Makanya kita harus bisa memberikan pikiran kita ini nutrisi-nutrisi yang baik dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Ya, seperti bermeditasi itu, ya. Ketika kita bisa meditasi, pikiran kita akan tenang. Nah, dalam ketenangan ini kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Nah, inilah 10 cara berbuat baik yang diterangkan oleh Sang Buddha dalam 10 perbuatan baik itu. Jadi itu, Cek. Oh, berarti berbuat baik itu bukan melulu kepada orang lain atau kepada siapa aja, tapi juga berbuat baik pada diri kita sendiri. Benar, ya berarti ya. Berbuat baik itu tentunya kepada diri kita sendiri, karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik itu akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita, baik, ya. Dalam artian ketika kita berbuat baik itu, kebaikan itu akan kembali ke dalam diri kita. Kita pun akan ikut berbahagia. Iya, akan ikut ya. berbahagia terhadap apa yang kita lakukan ini, karena sejatinya ketika orang berbuat baik itu pasti akan menginginkan sesuatu yang baik, ya. Tetapi secara otomatis, walaupun kita tidak menginginkan suatu yang baik, tetapi secara otomatis dalam hukum karma itu apapun yang kita lakukan dengan cara yang baik pasti akan menghasilkan yang baik, begitu aja. Tentu saja, Bante. Iya. Makanya mungkin itulah sebabnya umat Buddha itu dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Iya, betul benar, begitu, Bante? Benar, ya, benar. Jadi salah satu hal mengapa umat Buddha juga dianjurkan untuk berbuat baik, yaitu adalah agar kebahagiaan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana pandangannya, Ya. Bante? Kenapa umat Buddha itu dianjurkan untuk berbuat baik? Sang Buddha itu menekankan umatnya untuk berbuat baik karena berbuat baik ini adalah sumber dari kebahagiaan. Ya, berbuat baik ini adalah sumber dari kebahagiaan. Walaupun orang itu tidak percaya tentang hukum karma, secara otomatis hukum karma itu adalah hukum alam. Karena ketika kita sudah berbuat baik pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, pentingnya kita berbuat baik pada saat ini karena kita tahu hidup sebagai manusia itu sangat sulit. Ya, walaupun dalam hidup ini kita mempunyai waktu yang sama, mempunyai keluarga yang sama, tetapi kita tidak mempunyai waktu yang sama untuk melakukan perbuatan baik. Inilah pentingnya kita melakukan baik. Pada dasarnya tubuh ini juga bukan milik kita sendiri, ya. Tubuh ini bukan milik kita sendiri dalam artian ketika tubuh ini kita mengakui bahwa tubuh ini adalah milik kita sendiri, tapi kita tidak bisa menghentikan ketika rambut kita sudah beruban, ketika kulit kita sudah keriput. Nah, sejatinya berarti inilah yang harus kita renungkan, bahwa kita akan mengalami usia tua, ya, mengalami sakit. Nah, ketika kita bisa merenungkan hal-hal ini, maka kita akan sadar untuk berbuat baik. Ya, makanya dalam Dhamma itu dikatakan bahwa kita itu terlahir dari karma kita sendiri, ya,
terlindungi dari karma kita sendiri, mewarisi karma kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan akan kita warisi. Baik atau buruk yang kita lakukan itu akan kita warisi. Jadi ini yang harus kerap kita renungkan dalam kehidupan ini, agar kita bisa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan ini. Begitu aja. Seperti begitu ya Bante, karena apapun perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita memberikan kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan pun akan datang kepada diri kita. Betul begitu Bante ya. Apakah ada waktu atau kondisi yang paling tepat untuk berbuat baik Bante? Ya, kalau ditanyakan soal waktu, tentu berbicara tentang waktu ini adalah saat ini ya. Karena kita tahu masa lalu adalah suatu kenangan, masa depan hanyalah sebatas harapan. Jadi kapan waktu yang tepat untuk berbuat baik? Nah, waktu yang tepat untuk berbuat baik itu adalah pada saat ini, karena waktu yang nyata itu adalah pada saat ini. Betul sekali Bante. Pada saat ini, makanya pentingnya kita menghadirkan diri kita pada saat ini. Jangan sampai kita itu terlalu dalam kehidupan di masa lalu. Ketika hidup ini kita terlalu dalam kehidupan di masa lalu, maka kita tidak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Maka kita akan lupa pada saat ini apa yang kita harus kerjakan. Ya, makanya itu pentingnya kita di sini hidup pada saat ini dengan menghadirkan sepenuhnya diri kita pada saat ini. Ya, ketika kita bekerja, hiduplah pada saat ini. Ya, jangan memikirkan masa lalu, karena masa lalu itu tidak akan bisa kembali. Ya, jadi begitu. Begitu, masa lalu dibiarkan aja di belakang Bante ya. Jangan kita ikuti, jangan kita ingat-ingat terus. Seperti begitu Bante ya. Kita kadang melihat ada orang Bante ya, selalu berbuat baik kepada siapa saja Bante, tapi hidupnya masih menderita. Mengapa terjadi kondisi seperti demikian Bante? Iya, inilah harus kita perhatikan ya. Terkadang banyak orang yang sering berdana ke wihara ya, sering membantu fakir miskin atau membantu berdana kepada orang-orang yang kesusahan, tapi hidupnya masih menderita. Kenapa? Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah dalam agama Buddha itu mengenal hukum karma. Ya, karena suatu hukum karma itu bukan pada saat ini saja, karena kita mengenal namanya kehidupan masa lampau. Ya, di mana apapun yang kita terima pada saat ini itu adalah hasil dari perbuatan kita di masa lampau. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan ya. Ya, apapun yang kita terima pada saat ini itu adalah hasil dari karma kita masa lampau. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan pada saat ini bisa berbuah secara langsung. Tidak ada yang instan Bante ya. Iya benar, itu yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua, karma baik kita belum matang. Ya, terkadang kita juga mengetahui bahwa sesuatu apa yang kita lakukan itu tidak berbuah pada saat ini, karena bisa berbuah pada saat yang akan datang, kehidupan kita yang akan datang juga. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Terus kenapa kita masih menderita? Kenapa kita masih menderita walaupun kita masih terlahir di orang yang kaya? Terkadang kita ini tidak bisa menjaga moralitas kita. Moralitas, iya. Terkadang kita sering menggujingkan orang. Ya, pada saat ini sering ngomongin orang, sering bergosip. Itu adalah sebab dari kenapa kita bisa menderita pada saat ini. Begitu Bante ya. Iya, jadi itulah bergosip itu dilarang ya Bante ya. Sangat dilarang ya. Apalagi ngomongin orang itu ya. Iya Bante. Itu sangat mudah itu dari ucapan. Makanya ucapan itu sangat sensitif ya. Apalagi pada zaman ini ya sensitifnya malah tangan, jari tangan kita betul, ya. Bante. Jari tangan kita. Kalau dulu mulutmu harimaumu, ya, sekarang tanganmu jempolmu harimaumu ya Bante ya. Karena kita dikit-dikit sudah bikin status lah untuk menyinggung orang, perasaan orang, itu adalah suatu tindakan yang salah. Satu tindakan yang kurang baik sebenarnya Bante. Benar. Apapun sebenarnya harus dicek dulu kebenarannya, apakah itu akan berdampak baik atau berdampak buruk kepada orang yang kita maksud. Betul begitu Bante ya. Jadi apa manfaat ataupun keuntungan kita senantiasa selalu berbuat baik Bante? Ya, tentunya yang kita dapatkan untuk berbuat ini tentu banyak sekali ya. Dalam Pancasila Buddhis, ketika kita sudah melaksanakan 5 sila itu, di sana dijelaskan kebahagiaan yang kita dapat yaitu kekayaan, kesehatan dan kekayaan. Ya, kekayaan dan kesehatan dan kekayaan dalam artian ketika kita sudah menjalankan sila dengan baik, ya, tidak membunuh makhluk lain, tidak mencuri, tidak
melakukan asusila atau berkata-kata kasar maupun memakan atau meminum makanan yang dapat menyebabkan kesadaran, tentu kesehatan yang kita dapatkan yang pertama. Terus yang kedua, tentu hidup kita akan menjadi kaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mendapatkan nama baik di suatu keluarga atau di suatu masyarakat atau di tempat kerja. Ketika kita sudah melaksanakan sila dengan baik, tentu orang akan menyanjung kita. Bukan pada saat ini, nama kita ketika kita meninggal pun kita akan selalu dipuji. Terus yang keempat yaitu, yang ketiga yaitu ketika meninggal kita akan masuk surga. Ya, ini adalah manfaat kita melaksanakan perbuatan baik, karena kita tahu apapun yang kita lakukan pada saat ini pasti akan mendapatkan suatu akibat. Ya, jika kita ingin melihat, jika kita ingin melihat kehidupan kita di masa lampau, kita bisa melihat apa yang kita temukan pada saat ini. Ya, jika kita ingin melihat kehidupan kita yang akan masa depan, kita akan bisa melihat apa yang kita lakukan pada saat ini. Makanya kita sangat penting melakukan suatu tindak-tindakan yang baik agar kehidupan kita yang di masa depan akan lebih bahagia. Begitu, Cek. Begitu, Bante ya. Sebenarnya ketika kita berbuat baik itu siapa yang paling diuntungkan sebenarnya, Bante? Ya, sebenarnya yang paling diuntungkan adalah diri kita, karena sumbernya kan dari kita sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan ini untuk kebaikan orang tentu akan kembali kepada diri kita. Ya, ketika kita berbagi, ibaratnya kita memberikan suatu pelita, pelita kepada orang lain seperti api. Ketika api itu sudah kita berikan, pasti api itu akan besar. Begitu juga kebajikan yang kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, pasti akibat dari kebajikan yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil yang besar juga. Tapi dalam artian kita harus melakukan kebaikan itu dengan tulus, dengan tulus. Jangan sampai kita itu, jangan sampai kita itu mengharap sesuatu mungkin. Iya, mengharapkan sesuatu berbuat atau baik dengan memaksakan diri, dalam memaksakan diri. Seperti contohnya kita datang ke wihara. Kita tujuannya datang ke wihara untuk mendapatkan ketenangan, Tetapi ketika kita datang ke wihara, tapi keinginannya banyak sekali, minta kepada Buddha lah, minta inilah, minta itulah. Tetapi ketika sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan itu tidak tercapai, menjadi kecewa. Begitu, Bante. Makanya ketika kita berbuat baik itu jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang tidak lah, karena sesuatu penderitaan itu bersumber dari keinginan, Begitu, Bante, keinginan. Ketika keinginan banyak tidak tercapai, inilah yang akan menyebabkan suatu penderitaan itu sendiri. Jadi berarti kurangi keinginan agar bisa bahagia, begitu, Bante, ya. Baik, Bante. Tetaplah berbuat baik walaupun kita tidak dihargai. Bagaimana menurut pandangan Bante? Ya, tetaplah berbuat baik walaupun kita tidak dihargai, Karena kita di sini agama Buddha itu mengenal hukum karma, Apapun yang kita lakukan itu akan berakibat, Baik atau buruk yang kita lakukan itu akan mengakibatkan suatu hal, Karena dalam dunia itu kita mempunyai dua kesempatan, Kesempatan pertama yaitu kesempatan untuk berbuat baik dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ketika dalam hidup ini kita selalu melakukan kejahatan, maka penderitaan itu akan selalu mengikuti. Secara otomatis penderitaan itu akan selalu mengikuti dimanapun kita berada. Walaupun kita sembunyi di tempat yang bagus, bersembunyi di gua, di gunung, ketika kita masih melakukan kesalahan atau perbuatan jahat, maka penderitaan itu akan selalu mengikuti. Bahkan penderitaan itu akan mengikuti kita di alam-alam selanjutnya. Nah, kesempatan yang kedua itu melakukan kebaikan. Ketika kita dalam hidup ini menjalankan sila dengan baik, berpegang dhamma, berpedoman dhamma, dan melaksanakan dhamma dengan baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Karena Sang Buddha telah menjelaskan, apapun yang kamu tanam, itu pula yang kamu petik. Seperti kamu menanam padi, pasti hasilnya juga padi. Tidak ada kita menanam padi, hasilnya jagung. Tidak ada kita menanam kebaikan, hasilnya keburukan. Ketika kita sudah melaksanakan kebaikan, pasti hasilnya kebahagiaan. Jadi itu, Intinya kebahagiaan, berbuat baik itu adalah pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Benar. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Seperti begitu ya, Bante, ya. Tetapi ketika kita berbuat baik, sebenarnya sikap
seperti bagaimana yang harus kita miliki, Bante? Ya. Pemikiran bagaimana ataupun perkataan bagaimana sebenarnya yang harus kita miliki, Bante? Ya, benar. Ketika kita harus berbuat baik, kita harus mempunyai sikap ya. Seperti sikap kecilnya ya, seperti contoh sikap kecilnya ketika kita melakukan perbuatan baik mengenai sikap ini. Seperti bangun pagi. Ketika kita bangun pagi, memberikan senyum ya. Ini senyum loh, senyum aja kepada keluarga kita, tentu orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Nah, ketika kita sudah memberikan senyum di pagi hari, tentu mereka akan bahagia. Coba kita memberikan cemberut ya, muka yang agak kusam, pasti mereka tidak enak melihatnya. Ya, tetapi kita memberikan senyum saja itu akan memberikan kebahagiaan. Nah, terus yang kedua, menyapa. Ya, ketika kita sudah pergi ke kantor atau tempat kerja, saling sapa, itu sangat penting sekali ya. Ya, ketika kita sudah menyapa orang di sekitar kita, mereka juga akan bahagia. Coba kita abaikan, ya ketika kita lewat di depannya tidak permisi apa gitu, pasti mereka tidak senang. Inilah sikap yang kedua yang perlu kita lakukan. Terus yang ketiga, ketika kita berada dalam jauh, di tempat jauh, kita harus menanyakan kabar. Menanyakan kabar, ya, Bante ya. Penting sekali menanyakan kabar orang-orang yang kita kenal. Ya, ketika kita sudah menanyakan kabar, pasti mereka juga akan merasa senang. Betul, Bante, ketika seseorang bertanya, apa kabarnya hari ini? Apakah kamu sehat-sehat saja hari ini? Kita udah merasa seperti ada perhatian dari orang lain kepada kita, dan itu membuat kita bahagia tentunya, Bante ya. Tentu. Itu merupakan salah satu perbuatan baik juga, Bante. Ya, itu melakukan suatu perbuatan baik ya, karena sikap yang baik itu melalui dari hal-hal kecil. Ya, karena suatu yang baik itu kita mulai dari hal-hal kecil, seperti contohnya tadi memberikan senyuman, ya, menyapa atau menanyakan kabar. Itu adalah hal-hal yang kecil yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, begitu, Cek. Begitu, Bante ya. Sebenarnya berbuat baik itu tidak perlu dilakukan dari tindakan sebenarnya, Bante ya. Melalui pikiran pun boleh, Bante ya sebenarnya. Benar sekali. Melalui pikiran itu seperti kita, yang saya katakan tadi itu, melalui meditasi. Ya. Dalam meditasi itu di sana ada objek yang namanya cinta kasih. Mengembangkan pikiran kita ini kepada semua makhluk itu, memberikan cinta kasih kita kepada semua makhluk itu, dalam artian ketika kita bermeditasi ya, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah bentuk dari cinta kasih melalui pikiran ya. Tapi jangan sampai kita dalam hidup itu mengembangkan cinta kasihnya terhadap satu makhluk, karena dalam artian kita mengembangkan cinta kasih kita itu adalah universal, tidak memilih-milih ya, tidak memilih-milih dalam artian kita mencintai semua makhluk ya. Jangan sampai kita semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali musuh saya. Itu adalah hal yang tidak baik ya. Itu adalah hal yang kurang tepat, karena ajaran Sang Buddha itu cinta kasih itu tanpa membanding-bandingkan. Walaupun itu makhluk ya, makhluk yang di alam rendah, walaupun hewan, kita harus memberikan cinta kasih ya, begitu aja. Berarti selain manusia kepada makhluk lain, makhluk-makhluk apapun juga yang ada di dunia ini seharusnya mendapat limpahan perbuatan baik juga dari kita, Bante. Bagaimana melimpahkan perbuatan baik kepada makhluk-makhluk yang berada di alam lain misalnya, Bante? Ya, itu ya sering saya katakan tadi, yaitu melalui patidana ya, memberikan kebahagiaan kepada makhluk-makhluk lain. Ya, dalam artian ketika kita mempunyai kebajikan ya, semua itu bersumber dari kebajikan. Apapun yang kita lakukan itu bersumber dari kebajikan ketika kita ingin melimpahkan jasa yang kita lakukan. Karena ketika kita tidak mempunyai perbuatan baik dalam hidup ini, apa yang kita limpahkan? Tentunya tidak ada. Makanya ibarat kita mengirimkan uang ya kepada keluarga kita yang berada di jauh. Ketika kita punya uang, pasti kita bisa memberikan mereka yang berada di jauh. Begitu juga dalam hidup ini, ketika kita mempunyai tabungan kebajikan dalam hidup ini, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan itu secara otomatis. Kita bisa melakukan dengan cara berdana. Ya, ketika kita berdana, niatkan ya, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan melalui berdana ini dapat memberikan kebahagiaan bagi leluhur saya, bagi sanak keluarga saya. Ini adalah bentuk dari pelimpahan jasa. Ya, banyak sekali yang kita temukan dalam hidup ini, cara-cara berbuat baik agar para leluhur kita itu
senantiasa hidup berbahagia dengan cara berdana, ya, dengan menjaga sila, itu juga bentuk dari kebajikan juga, Ci. Gitu ya Bante, Ya. pelimpahan jasa Iya. ya Bante ya. Mungkin Bante bisa memberikan closing statement buat kita untuk tema hari ini, Bante? Oke. Ya, jadi dalam hidup ini kita mempunyai waktu yang sama ya. Dalam hidup ini kita mempunyai waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kesempatan yang sama. Ya, kita terlahir sebagai manusia, tentu mempunyai tujuan hidup. Tentu tujuan kita hidup sebagai manusia itu ingin hidup bahagia. Maka kebahagiaan itu kita bisa peroleh dari melakukan hal-hal yang positif atau berbuat baik. Untuk itu, mari kita yang masih hidup ini, ya, yang masih bisa bernapas ini, gunakan waktu kita yang sesingkat ini terlahir sebagai manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, karena kita tahu kita akan mengalami usia tua, ya, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami yang namanya mati. Itu adalah hal yang alami dalam kehidupan. Ini adalah konsekuensi dari kehidupan. Maka dalam itu Buddha menyarankan untuk kita berjuang, ya. Berjuang dalam artian berjuang sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Daripada itu, mari dalam hidup ini kita jalankan hidup dengan baik supaya kebahagiaan itu berada dalam diri kita dan memberikan kebahagiaan ini kepada orang-orang di sekitar kita maupun semua makhluk yang berada di bumi ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya Bante. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Bante pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya Bante. Kami akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana
hati pun meronta. Rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri.